Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada nikmat yang Allah kasih yang membuat kita langsung tersenyum. Ada nikmat yang Allah kasih tapi awalnya kita cemberut. Kemudian pada akhirnya baru kita tersenyum. Yang jelas, dalam pandangan orang yang beriman, apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dalam hidupnya, itu adalah kebaikan bagi dia. Ajaban li amril mu'min. Betapa menakjubkannya orang yang beriman. Inna amrahu kulluhu khair. Sesungguhnya urusan dia, hidup dia, waktu dia, peristiwa yang dia alami, hari-hari dia, semuanya khair, semuanya kebaikan. Kalau dia diuji dengan satu dharra, satu musibah, maka dia bersabar, maka itu juga adalah kebaikan bagi dia. Kalau dia diberikan sebagai suatu sarra atau suatu kebaikan, suatu nikmat, maka dia bersyukur, maka itu juga kebaikan bagi dia. Dan itu tidak diperoleh kecuali hanya oleh orang-orang yang beriman. Sehingga salah satu cara kita mengukur iman kita sendiri, dan ini saya selalu menggarisbawahi dalam setiap kajian kita, bahwa ilmu yang kita peroleh selalu harus kita jadikan sebagai cermin, bukan kaca pembesar. Kalau kita jadikan ilmu sebagai cermin, setiap kali kita dapat satu ayat, satu hadis, satu nasihat dari ulama, satu booster, maka kita jadikan itu untuk menilai diri kita, apakah kita sudah menjadi lebih baik atau tidak. Sehingga hadis tadi tentang ajaban li amril mu'min, betapa menakjubkannya orang yang beriman, bisa jadi salah satu cermin buat kita semua. Cara kita menilai diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi mukmin? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Apakah kita sudah menjadi orang mukmin yang benar? Ulaika humus shadiqun. Caranya adalah coba kita nilai diri kita saat kita diberi dua nikmat itu. Saat kita diberi dua kebaikan itu. Satu kebaikan yang dikenal dengan istilah dharra, ujian. Yang kedua kebaikan yang dikenal dengan istilah sarra, anugerah. Apakah dua kebaikan ini atau dua nikmat ini akhirnya membuat kita mendapatkan lebih banyak kebaikan atau justru mengurangi kebaikan dalam hidup kita? Kalau ketika Allah Subhanahu wa taala beri kita nikmat bentuknya sarra, terus dengan sarra itu bertambah manfaat kita untuk orang lain, berarti itu kebaikan. Apa sarra tadi? Nikmat. Kayak misalnya Allah nambahin kita rezeki, dapat sebuah proyek atau kita dagang, kemudian untungnya ternyata di luar perkiraan kita lebih gede. Lalu dengan nikmat rezeki tambahan itu, fadl, akhirnya kita menjadi orang yang bisa bantu orang lebih banyak. Berarti nikmat itu adalah khair. Tapi kalau dengan nikmat rezeki yang bertambah, dapat proyek, makin kaya, makin besar omsetnya, makin sukses, makin bagus karirnya,
justru membuat kita menjadi orang yang semakin berkurang porsi kebaikannya, jadi semakin sombong, jadi semakin lupa kepada Allah, jadi semakin sibuk, akhirnya mulai mengurangi jatah ke masjid, mulai mengurangi jatah tilawah, mulai mengurangi jatah untuk ketemu dengan anak-anak dan keluarga. Berarti itu tidak menjadi khair. Dan kalau tidak menjadi khair, apa menakjubnya? Apa yang menakjubkan dari orang itu? Padahal Nabi mengatakan, ajaban, sangat menakjubkan orang yang beriman. Siapa orang beriman? Salah satu ukurannya, kalau dia diberikan sarra, syakara, fakana khairallah. Kalau dia diberikan satu nikmat, dia bersyukur. Dan salah satu di antara makna bersyukur itu adalah berbagi dengan orang lain. Karena bersyukur hanya dengan mengatakan alhamdulillah itu belum utuh. Tapi itu sudah bagian dari syukur, cuman belum utuh. Dan terlalu mudah untuk melakukannya, sehingga bahkan orang yang tidak terlalu taat juga bisa melakukan itu. Sementara orang mukmin, lahum darajatun 'inda rabbihim, punya tingkatan-tingkatan, dan pastinya kita pengen tingkatan yang lebih. Kita enggak mau berpuas diri dengan hanya tingkatan yang rendah saja. Kita pengen lebih baik daripada orang lain. Kita pengen mengungguli orang lain. Kita pengen dapat lebih banyak daripada orang lain. Sehingga mengatakan alhamdulillah saja belum sempurna, belum utuh. Masih ada bagian-bagian dari syukur lain yang perlu kita coba latih. Dan salah satunya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Sehingga kalau kita dapat nikmat, yang pertama kita fikirkan selain setelah kita bersyukur pada Allah dalam bentuk lisan, alhamdulillahirabbil alamin, hadza min fadli rabbi, dan bahasa-bahasa lain yang sangat banyak. Kemudian yang langsung kita fikirkan apa? Ini siapa yang bisa saya tolong nih? Gitu harusnya. Ketika kita dapat nikmat dalam bentuk harta, ketika kita dapat transfer, ketika kita dapat untung, ketika kita ngelihat angkanya gede banget, terus kita berpikir, alhamdulillahirabbil alamin. Terus apa yang setelah itu? Ini ke siapa ya saya kasih nih? Ini saya bantu siapa ya? Ini siapa yang membutuhkan ya? Ini baru orang keren banget nih. Sebelum kita mikirin, ini dipakai jalan-jalan kemana ya? Ini dipakai beli barang apa ya? Misalnya motor baru, motor klasik, mobil baru, atau apa segala macam. Mobilnya mau dimodis lagi, motornya mau di custom lagi, rumah mau direnov lagi. Sebelum kita mikir yang ini, walaupun ini boleh-boleh aja, saya nggak melarang orang untuk menikmati hidup. Karena Allah juga nggak melarang kita menikmati hidup. Yang dilarang, kita mencintai hidup di dunia lebih daripada surga. Dan dunia juga nggak buruk. Allah sendiri mengatakan dunia itu dengan khair. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan mereka mencintai terhadap dunia itu berlebihan. Dunia di dalam ayat ini diistilahkan dengan diksi khair, kebaikan. Sehingga kalau orang mengatakan dunia itu buruk, berarti dia hanya mengambil sebagian dari definisi dunia, sementara masih banyak yang lain. Kita boleh custom motor kita, saya juga dikit-dikit ngelakuin. Cuman budgetnya gak berani gede-gede. Terus yang kedua, kita boleh juga mau modif mobil kita, misalnya bannya digedein, terus warnanya dibikin doff biar sama dengan kulit. Terus apalagi misalnya di body kit biar makin gagah misalnya. Di wax biar makin kinclong. Terus kalau cewek joknya diganti pink semua, ungu semua, atau pelangi warna-warni, tergantung selera warnanya masing-masing. Kadang senengnya dengan warna ungu, dari lipstick sampai ke jok mobil ungu misalnya, nggak masalah. Nah ini apalagi kalau dia ngelakuin itu dengan cara yang pakai lipstick warna ungu terus pakai cadar, kan lumayan ya. Gak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Suaminya dong. Karena ternyata suaminya senang warna ungu. Cie, bahaya. Jadi teman-teman gak masalah. Cuman sebelum kita mikirin yang itu, biar lebih keren lagi nih, coba mikirin pas kita dapat duit, kita dapat rezeki, kita dapat harta, kita mikir, siapa yang bisa saya tolong ya? Kalau perlu kita nyari, kayak kita browsing, kayak kita stalking, kayak kita kepoin. Aduh nggak tega nyebutnya.
Coba kita kepoin stalking orang-orang yang membutuhkan. Sesemangat itu. Kan kadang-kadang kalau kepoin si dia yang di masa lalu tuh sampai jam 1 malam nyari semua. Dia nama akunnya apa sih? Kok nggak nemu ya? Terus nanya ke teman-teman nggak ada yang ngasih tahu. Cari sampai dapat, sampai hobinya, musik yang dia suka, semuanya di stalkingin sampai nemu. Kalau udah nemu, ternyata di lock akunnya. Pas di lock, apa yang kita lakukan? Biar nggak ketahuan, balik lagi, bikin akun baru. Biar bisa minta request di follow. Karena kalau di lock terus kita nge-follow, kan dia ngelihat dulu, wah siapa? Ternyata kita gitu. Namanya terlalu jelas, Hanan_Ataki gitu. Ya udah ganti. Apa misalnya nama-nama yang nggak jelas supaya pas nge-follow dia nggak tahu kalau itu kita dan postingannya 0. Pengalaman. Bukan pengalaman ngeliat mantan, pengalaman stalking. Nah, kalau kita bisa stalking orang lain, bisa stalking dia, mantan, segala macam, begitu semangatnya, kenapa kita nggak stalking yang lebih bermanfaat? Stalking orang-orang yang lagi membutuhkan. Kita bisa pakai hashtag, apa misalnya hashtagnya duafa, atau hashtagnya miskin, atau hashtagnya berobat, atau hashtagnya share, hashtagnya care, atau apapun hashtag kan dari hashtag ketahuan ya. Atau kanker Indonesia, ketahuan tuh kasus-kasus kanker di Indonesia, di seluruh Indonesia, atau kelaparan, atau apalah biaya pendidikan, kita stalking, kita nyari. Terus di antara sekian banyak postingan, kita pilih yang paling mudah deh buat kita, yang paling dekat dengan jarak kita. Akhirnya ketika kita dapat nikmat, yang pertama kita pikirin, ini ngasih siapa ya? Ini baru keren nih. Ini baru namanya sarro, nikmat yang Allah kasih, syakaro, dia bersyukur, fakana khairallah, dan itu menjadi kebaikan untuk dia. Itu baru ajaban. Ajaban itu kalau bahasa kita menakjubkan, bahasa lainnya tuh keren banget. Ajaban li amril mu'min, keren banget orang yang beriman tuh. Emang keren. Dengan syarat apa? Gimana caranya orang beriman itu keren? Ajaban. Nabi juga pakai bahasa kayak bahasa kita gitu. Oh, ajib banget ya. Kan ajaban itu terjemahannya jadi kayak ajib gitu, walaupun gak diterjemahan sih. Diserap, bukan diterjemahin. Kalau diterjemahin, keren. Ajaban li amril mu'min. Keren banget urusan orang beriman tuh. Atau keren banget hidup orang yang beriman tuh. Keren banget perilaku orang yang beriman itu. Keren banget sikap orang yang beriman. Pokoknya orang beriman, keren. Gimana caranya? Salah satunya adalah kalau dia mendapatkan sarro, satu nikmat, syakaro fakana khairallah. Dan bentuk syukurnya adalah dia mikir, mau bantu siapa dengan nikmat ini? Mau ngasih ke siapa nikmat ini? Mau berbagi dengan siapa nikmat ini? Mungkin kalau kita nggak mau stalking di IG atau di sosial media, karena kita emang gampang sebenarnya menemukan orang-orang yang butuh kan? Lebih gampang mencari orang yang bisa kita tolong daripada nyari-nyari kesalahan orang lain. Nyari kesalahan orang itu susah loh. Udah dapat rugi. Kenapa? Begitu kita dapat kesalahan orang lain kita share, maka kita mengambil dosa dari kesalahan itu untuk kita tanggung. Capek banget sih ngambil dosa ya. Kita cari mana kesalahan orang. Oh ini ada nih. Kita ambil, lalu kita buka aibnya, kita share, berarti kita sudah menanggung kesalahan itu. Kalau kita simpan, kita nggak ikut menanggung. Kalau kita kasih tahu ke orangnya supaya dia memperbaiki diri, maka kita dapat pahala dan dia juga kalau memperbaiki diri dapat pahala. Tapi kalau kita share, dia udah habis dosanya, kita yang nanggung dosa dia, kan rugi tuh. Daripada capek-capek kayak gitu, mending kita nyari, stalking, kepo, siapa sih yang bisa kita tolong. Dan itu lebih gampang. Kalau kita nemu, belum nemu aja udah dapat pahala, baru niat aja udah dapat. Begitu kita dapat nikmat, aduh pengen nolong siapa ya? Siapa yang punya punya niat, punya keinginan kepada kebaikan. Lalu dia tidak jadi melakukannya atau belum melakukannya, dia sudah mendapatkan pahala dari niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi teman-teman, niat itu luar biasa seperti yang kita bahas dalam 2 pertemuan terakhir. Keren banget, niat pengen bantu orang aja, ini belum bantu nih, baru niat. Siapa ya yang bisa saya bantu nih? Udah, wa innama likulli imri'in ma nawa. Udah dapat kayak pahala ngebantu orang tersebut. Nyari, proses mencari itu juga pahala. Karena berjalan, kalau dulu mungkin nyarinya dengan berjalan.
jalan ke rumah tetangga, jalan ke rumah di ujung kota, jalan ke rumah beda kabilah, pokoknya jalan. Kalau dulu jalan, kalau sekarang nyarinya dengan kita stalking, kita cari di internet, kita nelpon, kita baca di grup WA, segala macam. Yang jelas ada effort buat nyari. Proses mencari itu juga bagian dari kebaikan. Mencari doang, belum nemu. Terus kalau udah nemu, ketemu, oh ternyata ada tetangga yang butuh, ternyata ada teman yang butuh, ternyata ada temannya teman yang butuh, ternyata ada temannya teman-teman butuh. Terserah deh dari mana asal usulnya, ketika nemu lalu kita datengin, kita share, kita care kepada dia, maka kita kata Nabi, ajaban li amrul mu'min, itu baru mukmin yang keren. Itu baru mukmin yang keren. Kenapa? Syakara, dia bersyukur dengan cara berbagi, dengan cara berbuat kebaikan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebaikan itu bukanlah memperdebatkan mana yang paling tepat antara timur dan barat. Kan ayatnya kayak gitu kan? Kebaikan laisal bir an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, untuk memperdebatkan arah kalian beribadah ke timur atau ke barat dalam konteks perdebatan orang Yahudi terhadap kiblatnya kaum muslimin. Tapi tafsirnya luas, bukan memperdebatkan sesuatu yang sama-sama baik. Orang Yahudi beribadah itu kebaikan sebelum mereka menyelewengkan agamanya, orang muslim beribadah itu juga kebaikan. Ngapain diadu-adu di antara dua agama yang sama-sama berasal dari para anbiya? Justru albir, kebaikan itu adalah salah satunya adalah berinfak, menolong orang yang membutuhkan, orang yang jadi korban perang, air itu jelas korban perang salah satunya. Kemudian orang yang musafir atau orang-orang yang kalau dulu namanya musafir atau ibnu sabil, orang yang di jalan, kalau sekarang orang yang homeless. Karena orang yang musafir sekarang mungkin gak serumit, gak sesulit dulu kan. Kalau dulu musafir, orang yang ibnu sabil itu yang di tengah perjalanan emang benar-benar sulit. Pertama, gak semua orang kaya musafir, bukan orang kaya doang yang musafir, orang miskin juga musafir dulu karena nomaden. Atau dia ikut rombongan tapi dia kekurangan harta. Kalau sekarang musafir itu identik malah dengan orang yang mampu, traveling, trip, touring, kan udah punya bekal ya. Berarti terjemahan dari Ibnu Sabil itu salah satunya adalah homeless. Terjemahan konteks dan realitas. Orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Apakah di kota kita ada? Banyak teman-teman. Baru aja kemarin salah satu teman-teman dari Karang Taruna di Kota Bandung, di wilayah tertentu di Kota Bandung, karena kebenaran kolaborasi dengan rumah teduh yang di istri saya kelola, itu nemu seorang bapak yang homeless, yang beliau tinggal tidurnya di trotoar dan beliau punya penyakit yang cukup parah. Akhirnya dibawa ke rumah sakit sama Karang Taruna, kolaborasi sama kita. Terus berobat dengan dokter, udah sembuh, sekarang balik lagi ke wilayahnya. Cuman di wilayah itu beliau karena nggak punya lagi keluarga, nggak ada yang berani nyewain atau ngekosin beliau. Karena dianggap dulu mungkin punya cerita yang kurang baik di wilayah itu. Akhirnya warga di situ agak kurang menerima. Kita carikan nih siapa yang mau menerima beliau untuk kos-kosan di situ. Nah ini adalah bagian dari albir. Ini yang perlu kita pikirkan ketika kita dapat nikmat. Betapa egoisnya orang yang ketika dikasih nikmat oleh Allah cuman mikirin diri sendiri. Mau jalan kemana ya, mau makan apa ya, mau trip kemana ya, mau touring kemana ya, mau traveling kemana ya, mau jajan apa ya, beli apa, mall mana. Oke, ini gak masalah, tapi ini next setelah yang kedua tadi. Pertama alhamdulillah, sujud syukur kalau perlu. Yang kedua adalah mikirin ke siapa kita bisa berbagi. Yang ketiga baru mikirin diri kita. Lagian Allah nggak minta 50% untuk dibagi, enggak. Kalau mau ngasih zakat ya 2,5, kalau mau ngasih lebih dari itu atau yang bentuknya sedekah tidak ada batasan, walaupun idealnya jangan lebih dari sepertiga, maksimal sepertiga dari harta kita karena ada hak anak dan istri. Jadi Allah nggak minta banyak sebetulnya. Kita kasih 1% juga Allah udah menghargai banget. Kita kasih 0,5% Allah hargai banget. Kita kasih 10% Allah lebih hargain lagi. Tapi kita harus mikir, ketika kita dapat sarro, satu nikmat, siapa yang bisa saya tolong nih dengan ini? Makanya coba teman-teman kita baca lagi ayat ini sambil kita renungkan. Firman Allah Subhanahu wa taala,
di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Coba kita tilawah ayat ini, mudah-mudahan ini jadi booster buat kita bersama. Surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin. Wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Bukanlah kebaikan hanya sekedar tentang menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab, Alkitab, nabi-nabi, dan orang-orang yang memberikan infaknya atau bantuannya kepada kerabat yang dicintainya, anak yatim, orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, para peminta atau bukan peminta-minta ya, orang yang meminta bantuan, karena peminta-minta dalam Islam sesuatu yang tidak baik. Tapi wassailin, orang yang meminta bantuan karena memang terdesak.
Kalau peminta-minta, dia kadang bukan karena terdesak, tetapi itulah profesinya. Dan dalam beberapa hadis Nabi melarang kita untuk meminta-minta. Dan untuk memerdekakan hamba sahaya, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam dalam kesulitan, dalam penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mau melihat benarkah iman kita, salah satunya lihat di dalam ayat ini. Bukan soal tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan hanya masalah perdebatan mana yang benar, mana yang salah. Padahal dua-duanya orang yang melaksanakan ibadah. Kan ini konteksnya orang Yahudi yang suka mempermasalahkan ibadah orang yang beriman. Sehingga kata Allah bukan itu intinya. Tapi inti dari albir, orang yang baik adalah satu iman pastinya. Karena tanpa iman semuanya menjadi bergugur. Iman dijelaskan dengan terperinci. Kemudian wa'atal mal, dan memberikan hartanya berarti share. Inilah mukmin yang sebenarnya. Jadi ketika kita dapat kelebihan rezeki, bahkan bagi orang tertentu kadang-kadang dia enggak hanya nunggu sampai rezekinya berlebih baru dia share. Asalkan dia dapat rezeki, dia share. Inilah ansor. Inilah ansor. Dan itulah yang menjadikan ansor itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah menyebutkan mereka bersama muhajirin di banyak ayat. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah ridha kepada mereka dan mereka juga puas terhadap nikmat dari Allah. Dan kalau kita baca perbandingan ayat, karena memahami satu ayat nggak cukup dengan satu ayat. Kita coba bandingkan dengan ayat yang lain, komparatif. Ternyata di dalam banyak ayat Al-Quran, ketika Allah bicara tentang Ansor, yang Allah angkat dari orang Ansor itu bukan jago ibadahnya. Walaupun mereka hebat dalam ibadah, tapi bukan itu yang Allah angkat. Bukan karena mereka adalah orang-orang yang paling bagus dalam pemerintahannya, karena pemerintahan diberikan oleh Allah kepada muhajirin. 4 khalifah setelah Rasulullah SAW, 4-empatnya muhajirin, bukan orang Ansor. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, muhajirin semuanya. Terus apa kelebihan Ansor yang Allah angkat di dalam Al-Quran? Kelebihan Ansor yang Allah angkat di dalam Al-Quran itu adalah sifat mereka yang sangat karim, jawad, orang yang sangat dermawan. Orang yang sangat care kepada muhajirin, kepada orang yang membutuhkan, orang yang senang berbagi. Itulah sifat Ansor yang Allah angkat di Al-Quran. Setiap kali kita baca cerita tentang Ansor, rata-rata kita akan menemukan kalimat tentang berbagi, kalimat tentang membantu orang lain, kalimat tentang empati, kalimat tentang ra'fah dan rahmah. Nggak mau ganggu muhajirin, dan pengen banget memudahkan urusan-urusan muhajirin. Itulah Ansor. Salah satu contohnya, ini spirit buat kita ya, bahwa kalau pengen bantu orang, kadang-kadang gak harus nunggu kita kaya dulu. Kalau saya sih ngelihatnya, ini angle saya nih, bantu orang itu jangan tunggu kaya. Tapi kalau pengen kaya, bantu orang, gitu maksudnya. Kalau menurut saya nih, bantu orang jangan tunggu kaya. Kalau pengen kaya, bantu orang. Caranya gimana? Ketika kita nggak punya, bantu aja orang. Bapak, apa yang bisa saya bantu? Saya punya utang. Ya udah, Bapak tunggu, nanti saya akan coba bantu Bapak. Kita punya uang? Enggak. Allah yang akan kirimkan uang untuk dia lewat kita. Dan biasanya kalau dikirimkan ada uang ongkosnya ya. Kayak kita ngirim barang teh. Itulah ya. Nanti tunggu di endorse. Kita misalnya nunggu ngirim barang nih. Gak apa-apa deh infak dengan kata-kata gosen misalnya. Kita ngirim barang lewat gosen, ada biayanya gak ada? Ada kan, cost delivery-nya kan?
Misalnya kalau dekat sebutlah 5.000, 10.000, 15.000. Allah juga memberlakukan hal yang sama kepada kita teman-teman. Dan bayaran Allah lebih gede daripada bayaran manusia. Nah kita kan kadang-kadang di aplikasi itu juga milih. Kalau cash segini, kalau pakai saldo yang udah ada di situ lebih murah kan? Kita milih yang mana? Yang lebih murah, itulah sih kita sifat manusia. Kalau Allah ngasihnya yang paling gede. Yang ngasih Allah, tapi yang dapat manfaat adalah kita. Bukan orang itu doang. Jadi kalau kita pengen, dalam tanda petik pengen digaji sama Allah, bekerjalah kepada Allah. Kan banyak orang yang nyari kerja nih, bagus. Dan itu bagian dari ikhtiar. Tapi jangan lupa, cari kerja juga ke langit. Cara cari kerja ke langit, carilah hamba-hamba yang disayang oleh langit. Siapa? Yang sakit, kan disayang banget sama yang dari langit ya. Orang yang miskin, kan disayang sama langit. Orang yang anak yatim, disayangkan sama langit. Carilah kerja ke langit dengan cara apa? Nyari orang-orang yang disayang sama langit. Lalu kita datengin. Saya nggak punya modal Ustadz. Kan kita lagi nyari kerja. Kalau udah ada modal nggak usah nyari kerja. Kalau udah ada duit nggak usah nyari kerja. Karena nggak punya duit kita cari kerja. Ke Allah nyarinya. Nemuin orang miskin. Ya udah saya bantu Pak. Uangnya dari mana? Dari Allah. Ya Allah ini ada hambamu saya pengen bantu dia. Tolong saya ya Allah. Akhirnya kita kumpulin teman-teman. Yuk kita bikin funding. Yuk kita apa? Ini ada ini. Kadang-kadang kita cuma penghubung doang. Kita nggak punya apa-apa loh. Akhirnya Allah kirimkan. Dan ternyata Allah kasih kita kos, biaya, gaji. Dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan ajrun. Ajrun itu kalau bahasa terjemahnya itu bukan pahala, upah. Kos itu upah. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah sholat isya tentang kebaikan dengan cara yang seperti ini insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita langsung lanjutkan karena mungkin malam ini maksimal kita punya waktu sampai jam 8.15 karena nanti setelah ini juga ada majelis ilmu yang lebih luar biasa lagi karena setelah ini akan ada halaqah majelis ilmu bersama guru kita Buya Yahya yang insya Allah ilmunya jauh lebih dalam dan akan lebih bermanfaat buat kita semuanya. Jadi buat teman-teman semuanya yang pengen habis kajian ini mengikuti kajian halaqahnya Guru Buya Yahya, silakan nanti mungkin stage-nya ada di depan ya, bukan di sini ya, di ruangan yang satu lagi. Oke, kita lanjutkan kajian kita. Tadi kita sampai di pembahasan bekerja kepada Allah. Jadi angle saya ngelihatnya kalau kita pengen bantu orang, jangan hanya nunggu pas kita mampu, pas kita punya rezeki lebih, walaupun kaidah agamanya kayak gitu. Kan dalam Islam itu ada syariat, nanti di atasnya ada ihsan ya. Kalau syariatnya kita nggak boleh berinfak lebih daripada misalnya sepertiga harta kita tanpa seizin keluarga. Tapi Abu Bakar berinfak seluruh hartanya. Umar berinfak setengah hartanya. Kok melebihi standar syariat? Ya karena keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, bukan hanya beliau berdua tapi juga keluarganya, istrinya, anak-anaknya, semuanya derajatnya tuh udah wafa. Derajatnya udah muhsin, orang-orang yang berihsan. Sehingga mereka melakukan sesuatu lebih daripada standar umum yang dilakukan orang lain. Nah, saya ngelihat ternyata menurut saya tuh kalau kita pengen bantu orang, jangan nunggu punya kemampuan. Kalau kita pengen nolong orang, jangan nunggu kita dikasih rezeki yang lebih. Tapi sebaliknya, kalau kita pengen dapat rezeki yang lebih, tolong orang. Kalau kita pengen dimampukan, bantu orang. Kalau kita pengen diselesaikan urusan kita, selesaikan urusan orang. Jangan tunggu, gua beresin dulu urusan gua, ntar baru nolong yang lain. Enggak, kebalik. Kalau kita pengen urusan kita cepat beres, cepat diselesaikan sama Allah, cepat ditolong, cepat dikasih keajaiban, surprise segala macam, ya udah tolong orang dulu. Walaupun kita dalam kondisi susah, justru itu kesempatan buat kita. Karena hadisnya jelas, Nabi SAW mengatakan, "Man kana fi hajati akhi, kana Allahu fi hajati." Siapa yang menyelesaikan hajat saudaranya atau sibuk mengurus hajat saudaranya,
Allah juga akan sibuk mengurus hajat dia. Lebih canggih mana nih? Kita nyelesain masalah kita sendiri atau Allah yang nyelesain masalah kita? Allah yang nyelesain masalah kita. Jadi biar Allah yang beresin masalah kita, tugas kita adalah beresin masalah orang lain. Kayak gitu kaidahnya, dan itu bukan hanya hadis motivasi. Saya menjadikan semua ayat dan hadis yang saya tahu itu sebagai konsep berpikir, bukan sekedar hadis motivasi. Baca hadis kemudian memotivasi, ayo tolong orang lain, tapi jadikan itu konsep berpikir. Apa bentuk konsep berpikirnya? Begitu kita punya masalah, nyari orang yang juga sama punya masalah. Lu punya masalah enggak? Enggak ada. Kok enggak sih? Cari. Lu punya masalah enggak? Siapa yang punya masalah tolong DM saya. Siapa yang punya masalah tolong WA saya. Siapa yang punya masalah tolong japri saya. Akhirnya berudul banyak banget kan yang datang. Oh, saya punya masalah. Pilih salah satunya yang kita mampu. Kadang-kadang yang kita tolong itu bukan yang paling darurat, bukan yang paling besar, bukan yang paling sulit, tapi yang paling mungkin kita lakukan. Ini hal yang wajar, jadi kita nggak boleh juga menjudge orang lain, lu kerjaannya bantu yang kecil-kecil, yang receh-receh. Ya siapa tahu dia yang receh tapi ikhlas, dan kita yang mungkin istimewa banget nggak sanggup jaga keikhlasan kita kan. Kayak cerita bab ikhlas kemarin, ada 2 orang beramal, yang satu sholatnya standar, yaitu sholat wajib doang. Yang satu lagi plus qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud. Mana lebih baik? Yang plus dong. Wajib plus sunnah, lebih baik yang plus. Tapi kadang-kadang yang plus ini ujian keikhlasan, ujian rianya juga lumayan luar biasa. Kalau yang standar apa yang mau diriain? Kayak hafalan Al-Quran, yang satu hafal trikul, yang satu lagi hafalnya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, wah setengah Al-Quran, 15 juz. Mana yang lebih utama? Pastinya yang lebih banyak hafalan. Tapi paling banyak hafalan justru ujian riyanya lebih berat, lebih besar. Kalau dia baca Quran di dalam sholat, pasti dia akan diuji oleh setan, yuwaswis. Mereka pasti nggak bisa ngeralat kalau lu salah, jadi tenang aja. Karena suratnya di tengah-tengah gitu, dia baca ayat yang saya juga nggak terlalu hafal lah, pokoknya di tengah-tengah Quran gitu ya. Contoh yang mungkin yang paling saya sering ulang tuh kayak surat favorit saya, surat Maryam. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا. Di belakang tetap diam. إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا. Diam aja di belakang. Kenapa? Gak hafal, sama nih. Kan agak-agak yuwaswis tuh. Tuh kan bener, susah emang surat itu, yang lain gak pada hafal. Jadi biasa aja kali gitu. Dan makmum ini macam-macam karakternya. Dan jadi ada karakter imam, ada karakter makmum. Imam kadang-kadang kayak gitu, caper gitu kan, baca ayat susah-susah, udah gitu mentok al-ikhlas. Idza tabadat min ahli. Qul huwallahu ahad. Imam. Makmum ada juga yang unik. Uniknya apa? Giliran ayatnya dia enggak hafal, diam. Giliran ayatnya yang semua hafal, semuanya benerin. Ayatnya misalnya standar lah ya. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Serentak satu masjid. Alladzi hum fi mukhtalifun. Wah, serentak semuanya. Kenapa enggak serahin aja di depan? Kan udah ada imam pengganti di belakang teh. Di belakangnya imam. Kenapa enggak dia aja yang benerin? Kenapa semuanya serentak satu shaf pertama hufaz semua itu, hafiz. Kebenaran suratnya populer. Kalau giliran suratnya sulit, semuanya diam. Kenapa? Takut riya. Kenapa makmum pada diam? Takut riya, Ustadz. Jadi masing-masing punya karakter. Artinya jangan remehin. La tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kadang ada teman kita kebaikannya itu sepele, cuman rapihin sendal doang depan masjid. Cuman meriksa keran doang yang kalau nggak terlalu rapat menutupnya dia rapetin. Tapi amal yang dia lakuin itu karena diremehin orang, jadi nggak ada peluang riya. Sedangkan kita, amal yang kita lakuin karena berpotensi dipuji oleh orang lain, berpotensi juga buat riya. Makanya buat saya sih udah lakuin aja apa yang kita mampu. Tolong orang semampu kita. Kalau mau lebih sedikit gambling, karena kita yakin sama Allah, ya udah lakukan yang lebih berat daripada yang kita mampu.
Sesekali coba kayak gitu. Kalau buat saya tuh kayak akidah challenge. Kan sekarang orang challenge-nya macam-macam ya. Ada yang kalau yang di YouTube ada yang ngeprank temennya lah. Apalagi yang terbaru, keluar dari mobil terus joget-joget gitu. Gak ngerti juga maksudnya apa gitu. Ya terserah deh, itu mah ekspresi orang lah ya. Saya gak mau menjudge, yang jelas ternyata dalam Islam juga ada challenge-challenge yang keren gitu. Akidah challenge itu kayak gimana? Gambling dalam arti kita mengambil resiko, kita mengambil sesuatu yang menurut kita agak sulit, tapi kita berserah diri kepada Allah, itu kan keren ya. Salah satunya apa? Akidah challenge. Meninggalkan satu pekerjaan yang kita yakin itu enggak halal, lalu kita mencari pekerjaan yang lain yang halal tapi enggak yakin nemu apa enggak. Ini kan agak bertaruh kan? Nah, disinilah ada iman atau akidah challenge-nya. Dan dengan akidah challenge, akhirnya kita akan menemukan kebesaran Allah. Siapa yang pernah nerapin akidah challenge dalam hidupnya? Ibunya Nabi Musa. Ketika Allah mengatakan kepada ibunya, "Idz auhayna ila ummika ma yuha, an qadhifihi fit tabut, faqdhifihi fil yammi, falyulqihil yammu bil sahil, ya'khudhu aduwwul li wa aduwwullah." Itu berat banget loh. Ketika Allah berfirman kepada ibu Musa, "Hanyutkanlah bayimu ke sungai Nil." Supaya apa? Supaya dia nanti kemudian akan ditemukan oleh musuhku dan musuhnya. Kan berat nih. Ya Allah disuruh hanyutkan, malah bukan diselamatkan, malah ditemukan oleh musuhnya. Ini akidah challenge, ini iman challenge banget buat ibunya Musa. Dan kata Allah, la takhafi, jangan takut, inna radduhu ilaiki, wa ja'iluhu minal mursalin. Kami pasti akan kembalikan dia kepadamu. Akhirnya dihanyutkan oleh ibu Musa, lalu Allah Subhanahu wa taala singkat cerita mengundang kembali ibu Musa ke istana untuk menyusui bayinya yang sedang kehausan di istana. Akhirnya kembalilah bertemu antara Musa dengan ibundanya, bahkan dengan keluarga besarnya. Ini namanya akidah challenge menurut saya nih. Atau Musa juga pernah akidah challenge kayak gitu ketika Allah bertanya dan Allah Maha tahu jawabannya. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Apa yang di tangan kananmu wahai Musa? Kenapa Allah nanya? Padahal Allah tahu jawabannya. Tidak semua pertanyaan di dalam Al-Quran artinya karena nggak tahu. Ada pertanyaan karena nggak tahu, ada pertanyaan karena nguji, ada pertanyaan karena ingin menegaskan berita. Dan ini pertanyaan Allah ingin menegaskan berita bahwa itu tongkat, bukan ular. Sehingga Allah nanya, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang di tangan kananmu Musa? Qal, Musa yang ngomong, Musa yang bicara. Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini adalah tongkat ya Allah. Siapa yang ngomong? Musa. Artinya itu benar-benar tongkat, bukan doktrin. Allah enggak mengatakan Musa itu tongkat ya. Ya Allah enggak. Allah nanya, apa itu Musa? Kata Musa tongkat. Berarti kamu yang bilang tongkat ya, bukan aku gitu, bukan Allah. Akhirnya aku pakai untuk hiking. Atawakka'u 'alaiha. Untuk apa itu? Untuk naik gunung. Apa istilah kita? Ya mudah-mudahan tidak ada yang mempermasalahkan. Hiking. Karena itu memang benar kayak gitu kan? Untuk hiking, kalau di zaman kita kayak trekking gitu kan ya, istilah-istilah kita kan ya, untuk naik gunung pakai tongkat. Wa husyu biha 'ala ghanami. Saya pakai untuk menggembalakan ternak-ternak. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan beberapa fungsi yang lain lah. Terus kata Allah, alqiha ya Musa, coba kamu lempar wahai Musa. Fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Lalu tiba-tiba ketika Musa melemparnya, dia menjadi ular yang merayap-rayap. Kemudian Allah kasih challenge buat Musa. Apa challenge-nya? Khuzha, coba kamu ambil Musa. Ini challenge buat Musa, biar Musa makin yakin sama Allah, dikasih ujian dulu. Khuzha la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Gak usah khawatir, berarti Musa khawatir. Karena Musa ngeliat, aduh ini ular dalam hidup Musa, Musa belum pernah megang ular. Sekarang disuruh pegang ular sama Allah, khuzha, pegang ular. Dan ini bukan ular biasa yang ditemukan di hutan. Ular, bahasa kita jadi-jadian, kan lebih ngeri ya. Kalau ular biasa, kita juga jarang megang, gak pernah megang, malah kecuali di kebun binatang. Itu juga didampingin pawangnya. Ini gak masalah nih, gak masalah. Oh ya udah,
Begitu dia agak-agak ularnya iseng dikit, Pak, ini kenapa nih heboh gitu, panik gitu, agak-agak norak gitu kan ya. Megang ular di kebun binatang norak, gimana di hutan gitu. Jadi jangan meremehkan Musa yang khawatir. Kenapa Musa khawatir? Wajar. Pertama, itu ular liar yang bukan di kebun binatang, gak ada pawangnya. Kedua, itu ular bukan dari semak-semak, dari tongkat. Kan aneh. Kalau dari semak-semak, ular biasa mungkin Musa gak takut. Karena Musa seorang laki-laki yang perkasa. Tapi ini ular dari tongkat. Jadi kalau kita mau pakai nalar, kenapa Musa takut sama ular gituan doang? Karena ularnya bukan ular yang biasa, tapi ular yang berubah dari tongkat. Jadi kayak jadi-jadian gitu. Waduh, ini ular dari tongkat jadi ular. Gimana megangnya ntar kalau ada apa-apa gimana? Musa khawatir. Kata Allah, la takhaf. Jangan khawatir. Sanu'iduha siratahal ula. Ntar kami balikin lagi kepada bentuk aslinya. Ini akidah challenge buat Musa. Kalau bahasa teman-teman yang ngajinya mungkin lebih lebih dalam, istilahnya rububiyah, uluhiyah, asma, sifat dan seterusnya. Kita menerjemahkan, bukan mengubah istilah, akidah challenge. Dipegang sama Musa dikit, langsung berubah lagi menjadi tongkat. Maka bertambahlah iman Musa. Bertambahlah, arti bertambah iman apa? Bertambah percaya sama Allah, bertambah yakin sama Allah. Nanti kalau dikasih challenge yang lain, udah sanggup. Challenge berikutnya apa? Challenge berikutnya adalah idhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, dia itu jahat banget. Itulah challenge yang lebih berat daripada megang ular. Tapi Allah kasih challenge yang kecil dulu biar Musanya makin yakin. Ini artinya teman-teman, kadang-kadang ketika kita ngambil sebuah pilihan yang sulit, kita agak sedikit gambling dalam hidup kita, tapi bersandar kepada perintah Allah, larangan Allah, kehendak Allah, apa yang Allah mau, syariat Allah. Di situ kita belajar iman, termasuk nolong orang lain. Sehingga kata Nabi, man kana fi hajati akhi, kana Allahu fi hajati. Siapa yang sibuk ngurus hajat saudaranya, Allah juga akan sibuk ngurus hajat dia. Termasuk nanti banyak sekali hadis-hadis yang lain yang senada atau semakna dengan ini. Ini artinya angle-nya buat saya, kalau kita punya masalah, tolong orang yang punya masalah. Baru Allah tolong kita. Kalau kita pengen ditambahin rezeki, tolong orang dalam menyelesaikan masalah keuangan dia atau harta dan seterusnya. Jadi bekerjalah kepada Allah. Paling gampang tuh nyari kerja ke Allah loh. Nyari kerja ke perusahaan, belum tentu diterima. Kalau ke Allah diterima enggak? Pasti diterima, Allah enggak pernah nolak. Orang yang pengen bekerja kepada Allah artinya pengen beramal, Allah enggak pernah nolak. Kenapa saya mengistilahkan bekerja? Dan Allah juga mengistilahkannya kayak gitu, berdagang. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Mau enggak aku tawarin kalian satu tijarah, satu bisnis, satu perdagangan, satu kerjaan, satu project kalau bahasa kita. Berarti kadang kita berdagang dengan Allah, bertransaksi dengan Allah. Gimana bertransaksi dengan Allah? May yuqridullaha qardan hasanan. Siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, nanti Allah balas berlipat ganda. Bukankah itu transaksi? Baik, jual beli yang tidak akan mungkin rugi. Banyak lagi ayat-ayat yang lain yang bahasa analoginya adalah bahasa dagang atau bisnis. Jadi kalau mau dapat kerjaan yang paling gampang, tapi bayarannya itu bukan UMR, berapa ribu kali lipat UMR, dan kerjanya itu mulia banget. Kita bukan cuma dapat upah, tapi juga kita dapat kehormatan. Bekerjalah kepada Allah, itu paling luar biasa, gampang banget. Kerjanya apa? Saya nggak punya kemampuan apa-apa, saya nggak punya kapasitas, saya nggak punya keahlian. Keahlian yang dibutuhkan itu bukan punya sesuatu, enggak. Apapun yang ada dalam diri kita yang kita bisa lakukan untuk bantu orang lain, itu keahlian. Sekedar mungkin sekedar repost, sekedar ngajak teman, sekedar, bukankah kita bisa ngelakuin banyak hal untuk bisa membantu orang lain? Kalau kita nggak punya uang, kita nggak usah ngasih uang, kita ajak orang yang punya uang untuk memberi uang kepada dia. Kita jadi mediator. Bekerjalah kepada Allah, pasti diterima sama Allah. Terus diupahin sama Allah, ya, karena dalam bahasa Al-Quran Allah mengistilahkannya dengan jaza, dengan ajrun. Jaza artinya apa? Balasan. Ajrun, upah, pahala. Sama kan?
balasan, upah, pahala itu semuanya sama. Berarti kalau kita pengen dapat kerjaan nih paling gampang kerja aja sama Allah. Jadi udah nggak ada lagi pengangguran di muka bumi ini kalau dia yakin kepada Allah. Tinggal kita, ya Allah, saya nih lagi bawa, dalam analogi kita nih, lagi bawa map. Ngapain? Cari kerja. Ke siapa? Ke langit. Caranya kita datangin orang miskin. Caranya datangin anak yatim. Caranya datangin orang-orang yang membutuhkan. Kalau zaman Nabi dulu, Rasulullah SAW itu, Khadijah bilang Rasulullah itu adalah laki-laki yang yang mengayomi anak yatim, orang miskin, orang tua, janda-janda yang ditinggalkan wali-walinya. Nabi yang menafkahi mereka. Sehingga inilah bentuk dari ekspresi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita ingat dulu, siapa yang bisa saya bantu? Siapa yang bisa? Jadi analoginya adalah cara berpikirnya adalah kalau kita pengen ditolong oleh Allah, tolong orang lain. Kalau kita pengen dikasih rezeki oleh Allah, kasih rezeki untuk orang lain. Dan Allah pasti akan ngasih kita upah lebih gede daripada semua upah yang pernah diberikan oleh manusia. Jadi seorang kurir, jadilah kurir langit. Gimana menjadi kurir langit? Cari orang yang lagi pesen, lagi order rezeki, lagi order bayar hutang, lagi order berobat, kan dia lagi order tuh. Cara ngordernya gimana? Ya angkat kedua tangannya. Ya Allah, saya punya banyak hutang. Ya Allah, anak saya sakit. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mereka kan lagi order kebaikan kan ke langit. Nah, kadang-kadang Allah mengetuk kita untuk jadi kurir Allah. Kayak tadi misalnya saya lagi ngelihat gitu di history gitu muncul, karena ada muka saya di situ ya saya klik gitu ya. Kok ada muka saya di sini? Kayaknya banyak banget muka saya akhir-akhir ini gitu. Saya klik nih. Alhamdulillah gitu ya. Saya klik, apaan sih ini, kepo gitu kan. Oh ternyata lagi ada perdebatan kecil tuh antara pro dan kontra. Saya baca komennya satu-satu kan. Di antara sekian banyak komen yang pro dan kontra, tiba-tiba ada satu komen yang agak-agak kurang nyambung sebetulnya. Ada yang komen, anak saya butuh uang untuk belajar, untuk beli buku diktat sekolah dan gak punya biaya. Kenapa tiba-tiba Allah takdirkan saya ngeklik itu, terus saya ngelihat komennya? Karena Allah lagi ngasih saya kesempatan jadi kurir kan gitu kan. Di antara sekian komen, ini aja yang saya fokus. Saya langsung DM orangnya, Pak, Bapak di mana? Ternyata di NTB, di Lombok. Bapak butuh apa? Saya hanya butuh biaya untuk buku anak saya. Masya Allah nih orang luar biasa ya. Enggak mengatakan saya butuh uang sekian, enggak. Hanya untuk biaya buku. Artinya saya misalnya kalau saya mau saya akan bayar ke sekolahnya. Anaknya dapat buku, enggak akan saya kasih uang. Biar manfaatnya lebih jelas gitu. Kecil sih. Tapi kan kenapa Allah takdirkan tiba-tiba saya baca postingan itu. Saya lihat komen-komennya. Mungkin cara Allah ngegelitik saya itu lewat penasaran. Pengen tahu ada kehebohan apa, terus nemu di antara sekian kan banyak tuh, ada ratusan. Baca satu-satu, kadang senyum, kadang kayak cemberut gitu, apaan sih nih, satu-satu. Ada yang unik nih, gak nyambung komennya, anak saya butuh biaya sekolah, langsung saya coba DM. Dan ini sering terjadi dalam hidup kita teman-teman. Jadi gak perlu kita cari juga, Allah yang kayak ngorder ke kita, orang tuh ngorder, Allah nge-link kayak sistem startup ya. Jadi kayak social respon gitu, dia ngorder, terus kita kayak driver yang lagi dekat sama lokasi itu tiba-tiba masuk ke kita kayak notifnya, udah kita tinggal mau apa enggak ngambilnya nih. Kalau kita pikir, aduh jauh banget nih, kan saya sering mesen mie Aceh ya di Buah Batu, tapi tinggal Cihanjuang. Udah diambil ternyata pas tahu Cimahi ditolak lagi, aduh kecewa banget nih ditolak. Tapi masih mending lah daripada ditolak mantan masih. Cuman sampai berkali-kali ditolak gara-gara ngordernya di Cimahi, barangnya ada di Buah Batu, kan orangnya males. Padahal insya Allah pasti saya akan ngasih lebih, saya tahu lah jauh banget, kasihan kalau cuman sekian ribu, kadang-kadang cuman 30.000, ya udah digenapin 31.000 misalnya. Ganjil nggak genap. Maksudnya ditambahin lah 1.000 ongkos capek misalnya. Nah ini kadang-kadang kita pikir, aduh jauh banget. Kita mau klik nggak sih? Allah nggak lagi ngirim nih. Ada yang order. Terus muncul notif di kita, ini analogi lewat digital startup kayak gitu, ada notif ke kita mau diambil nggak nih? Begitu kita klik, kita ambil, maka Allah Subhanahu wa taala langsung transfer balasannya, upahnya, pahalanya ke saldo kita.
Dan Allah kalau transfer biaya kurirnya itu lebih gede daripada semua biaya kurir yang pernah ada di muka bumi. Gede banget Allah ngasihnya. Kan berarti gampang kan cari kerjaan? Cari aja kerja ke langit. Dan Allah sering banget ngasih notif ke kita, tinggal kita ambil apa enggak. Nah ini artinya ternyata cara kita pengen kaya, pengen sukses, pengen bahagia, pengen ditolong tuh bukan nunggu beres urusan kita baru nolong orang lain. Tapi nolong orang lain supaya beres urusan kita. Termasuk dalam lingkup negara. Ini mudah-mudahan jadi pola pikir, konsep berpikir bangsa Indonesia. Bukan hanya konsep berpikir kita dalam majelis ilmu, tapi konsep berpikir pemerintah, konsep berpikirnya kita sebagai da'i, dan konsep berpikir bangsa Indonesia. Apa? Jangan tunggu bangsa ini menjadi negara yang maju baru nolongin Rohingya. Baru nolongin Palestina, baru nolongin Irak, Turkistan. Mungkin sebagian kita belum pernah dengar tentang Turkistan. Padahal Turkistan ini kondisinya sama parah di daerah Cina. Mereka Muslim Uighur yang kondisinya luar biasa, kezaliman terhadap mereka. Baru nolong Suriah, baru nolong Yaman yang kelaparan sekarang. Enggak, nolongin mereka nanti Allah akan tolong Indonesia. Itu caranya. Jadi kalau kita pengen bangsa ini ditolong oleh Allah, masalah-masalah perekonomian kita, masalah politik kita dengan hiruk pikuk, masalah apalagi sekarang 2019 sebentar lagi, itu akan ditolong oleh Allah. Caranya sederhana, tolong dulu tetangga kita. Sehingga gak ada lagi istilah, udah di Indonesia dulu aja. Di Indonesia juga kita kerjain, tapi bukan berarti tunggu ini beres baru ke sana. Enggak, kenapa gak simultan aja sekalian? Bukankah kita juga mampu? Sama kayak analogi tadi, ketika anak kita sakit, anak tetangga sakit, terus kita gak akan bantu tetangga sebelum anak kita sembuh. Salah. Bantu juga anak tetangga, walaupun kita bagi porsinya. Jangan juga anak sakit, tetangga sakit, terus ke tetangga anak kita biarin aja sampai enggak gitu-gitu amat juga sih. Itu enggak realistis lah, terlalu naif. Kan kata Ustadz juga harus bantu tetangga dulu, ntar Allah yang akan bantu anak kita. Ya kalau iman istri kita kuat, kalau enggak akan dibukain pintu entar semalaman. Kan bahaya. Ngapain sih ke tetangga? Ada siapa sih di situ? Enggak ada siapa-siapa. Oh ya, Buya udah datang. Jadi teman-teman sesederhana itu. Jadi dalam lingkup pribadi, dalam lingkup keluarga, bahkan dalam lingkup bangsa. Sehingga kalau kita pengen bangsa Indonesia ini ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayo kita sama-sama menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan. Semampu kita, nanti Allah akan turunkan banyak sekali pertolongan dan kebaikan untuk bangsa ini. Ini belum selesai, insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan saya secara pribadi mengucapkan jazakumullahu khairan jazak kepada semua teman-teman yang mensupport saya ketika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebetulnya ini ujian kecil sekali, tapi buat orang seperti saya yang lemah, ini menjadi ujian yang agak berat. Tapi karena support dari para asatiz, dari para guru, dari para da'i, daripada teman-teman, akhirnya alhamdulillah ujian ini kemudian berbuah banyak kebaikan. Kebaikan persaudaraan, gara-gara adegan ini akhirnya semakin hangat persaudaraan di antara para ustadz. Kemudian lewat adegan ini semakin kuat ukhuwah kita, dan yang alhamdulillah luar biasa lewat adegan ini akhirnya Allah kasih kejutan buat saya secara pribadi, untuk keluarga saya juga. Anak laki-laki saya yang kedua atau anak yang kelima, yang insya Allah itu menjadi qurrata ayun dan menjadi kebaikan. Dan ini semuanya berkat doa teman-teman. Jadi jazakumullah khair atas supportnya. Saya respect banget sama teman-teman. Semoga kita selalu dijaga keikhlasan dan ketawaduan kita fi sabilillah. Barakallah. Kita lanjutkan dengan kajian guru kita Buya Yahya. Oh, ya di sebelah sana kan? Di ruang yang satu lagi. Oke, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.